Pengusaha asal Nganjuk, Haji Junarto, mendatangi Mapolres Nganjuk bersama dengan kuasa hukumnya, Sunarto Edi Wibowo, guna melaporkan dugaan penipuan yang dilakukan oleh PT Merak Jaya Beton atas pemasangan beton ready mix yang tidak sesuai dengan pemesanan. Junarto didampingi kuasa hukumnya, Sunarno Edi Wibowo, mendatangi Polres Nganjuk pada Sabtu 11 Desember 2021 pada sekitar pukul 14. Pengusaha di bidang properti, perkebunan, dan bakery ini langsung menuju ke sentra pelayanan kepolisian terpadu atau SPKT hingga terbitlah surat laporan kepolisian. Menurut Sunarno, upaya hukum ini ditempuh setelah tidak ada titik temu dalam mediasi dengan perwakilan PT Merak Jaya Beton. Mediasi sebelumnya telah dilakukan di lokasi proyek pembangunan pabrik yang berada di Desa Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk pada 23 November 2021 lalu. Adapun duduk perkara dugaan penipuan ini dimaksud bermula saat Haji Junarto sebagai konsumen PT Merak Jaya Beton Nganjuk memesan beton ready mix. Kesepakatan dibuat pada 4 Oktober 2021, di mana menurut Sunarno, kliennya menginginkan barang yang diterima sesuai dengan invoice atau pesanan yang dibeli. Namun PT Merak Jaya Beton diduga melakukan penipuan sehingga dirugikan secara material maupun imaterial. Hal ini dikarenakan barang yang dibeli, yakni beton ready mix, ternyata tidak sesuai dengan barang yang dikirim oleh PT Merak Jaya Beton. Dugaan penipuan yang dimaksud yakni dalam hal mutu dan kualitas barang yang diterima, di mana Junarto memesan beton ready mix dengan mutu K300 volume 320 meter kubik. Ternyata barang yang dikirim atau dipasang oleh PT Merak Jaya Beton di proyek pembangunan pabrik pengusaha tersebut mutunya K200 ke bawah. Lebih lanjut ditambahkan, akibat dari pemasangan beton ready mix yang jauh dari mutu yang diinginkan tersebut berimbas pada variabel mesin pabrik dan material lainnya tidak bisa dipasang. Menurut kuasa hukum, hal ini jelas merugikan karena tidak sesuai schedule yang sudah ditentukan. Karena jika dipaksakan untuk dipasang, dikhawatirkan terjadi trouble atau masalah. Junarto sendiri menambahkan, yang dipermasalahkan sebenarnya bukan sekedar kerugian material pembelian beton senilai Rp261.500.000, namun ada kerugian yang lebih besar, yakni terhambatnya seluruh proses pembangunan pabrik. Dikonfirmasi terpisah, Kasih Humas Polres Nganjuk Ibtu Supriyanto membenarkan bahwa pihaknya telah menerima laporan perkara tersebut dari pelapor Haji Junarto. Kedatangan ke Nganjuk ini melaporkan tentang dugaan tindak pidana sebagaimana pasal 372 dan 372 dan 378 dalam arti penipuan dan penggelapan. Dikarenakan apa? Dikarenakan tidak sesuai dengan spek, tidak sesuai dengan transaksi. Sebetulnya transaksinya adalah 300K, tetapi dibangun hanyalah kurang dari 200. Inilah yang menjadi persoalan. Tapi klien saya, Pak Junarto, tidak menutup kemungkinan akan adanya suatu mediasi, ya toh. Tapi berkali-kali seperti ini, maka dengan demikian kelihatannya masih terbuka pintu mediasi, tidak tertutup. Pak, pihak-pihak yang dilaporkan siapa saja? Ya, Jaya Beton, Merak Jaya Beton ya. Selaku terlapor. Merak Jaya Beton. Direktur ya, Direktur, saya dengan PT ya, undang-undang PT kan direktur, karena pada waktu direktur yang tangani, yaitu namanya Pak Engki. Ya, kalau upaya yang sudah dilakukan selama ini apa aja, Pak? Oh, sudah ada mediasi tuh, mediasi Pak, sudah beberapa kali ternyata mentok ya. Mentok sih. Tapi ini tadi LP-nya keluar. Alhamdulillah LP-nya sudah langsung. Untuk alat bukti yang disiapkan? Oh, ada 3. Pertama adalah pembanding dari vendor-vendor. Kedua adalah merupakan satu transaksi ya, invoice atau hubungannya dengan keuangan. Ketiga adalah tentang merupakan bagian dari sudah di lab. Uji lab sudah ya. Laboratorium sudah. Kalau Jadi unsur itu Pak, unsur niatan pidananya di mana Pak? Niat pidananya ini kan sepakatnya kan 300 kekerasannya, ternyata 200 ke bawah. Lah dari sinilah sehingga merugikan, tapi sebetulnya bukan itu, bukan uangnya hanya 200 berapa 4656 bukan, tetapi karena tidak terpasangnya alat berat, tidak terpasang loh ya. Alat terberat ini puluhan miliar. Jadi sampai banyak terbengkalai, yaitu pekerja-pekerja, kasihan kan. Sehingga dengan demikian kerugiannya kelihatan tertundanya ini. Tapi memang secara
formil maupun materialnya ya, delik formal materialnya sudah terpenuhi. Meskipun itu hanyalah apa yang dijumlahkan, tapi ini belum dijumlahkan seluruhnya loh, diaudit loh kerugiannya itu. Artinya Tapi juga ada kerugian laporan yang pidana ini ada laporan perdata juga. oh ya nanti dong setelah ini pidana terpenuhi, terbukti nanti perdatanya. Perdatanya itu ketika tidak bisa dipasang alat berat. Itu yang menimbulkan kerugian yang luar biasa. Tuntutan dari pelapor sendiri apa Pak? Ya, Tuntutan dari pelapor sebetulnya itu pelapor gak tanggung jawab selesaikan dengan baik. Hanya itu aja kok. Kalau itu kamu menggunakan bangunan betonnya tidak sesuai, sesuaikan lah. Tapi jangan sampai dia memilih payung dan sebagainya, ini nggak benar. Nah, sekarang ini sebetulnya nggak muluk-muluk kok, selesaikan dengan baik. Sebetulnya dia juga ngakui kok, pada waktu itu mau ganti rugi 100 juta, tapi terus terang aja loh kok 100 juta ini kerugiannya berapa, maksudnya sampai ngomong itu 150 juta, 200, terpenuhi lah, tidak ada masalah. Ini menyangkut nilai, kan ini sebetulnya bukan kena masalah tentang hati sebetulnya. Kalau udah hati lain. Soalnya ini bukan dari aduan ya, bukan pengaduan, tapi ini adalah pidana murni. Jadi meskipun dicabut tetap tidak akan hapus pidana murni. Sebenarnya bukan cuman kerugian secara material 261.500.000, bukan cuma sekedar itu. Di situ kan juga ada besi-besi, ada tenaga kerja, dan ada pekerjaan saya yang sudah terkatung-katung sekian lamanya, yang harusnya saya bekerja bisa melorot sampai mungkin sebulan, 2 bulan, bahkan sampai sekarang nggak jelas kapan kami harus bekerja. Ada karyawan di sana yang akan bekerja, ada mesin-mesin saya sekarang terbengkelai di pelabuhan dan lain sebagainya. Nah ini kan juga akan menghambat semua pekerjaan kelanjutan untuk yang akan datang. Akhirnya kerugian imaterial justru lebih besar. Oh, jauh lebih besar. Kalau cuma 200 juta, males mas ribut-ribut begini, terus terang aja. Kalau cuma 200-300 juta, hanya itu aja kita nggak akan lakukan. Dan sebenarnya kalau toh memang mereka tuh mau punya etikat baik, ayo kita duduk bareng, jangan hanya ngomong rugi saja. Karena apa? Kalau ngomong tentang rugi, justru kamilah jauh lebih rugi daripada mereka, gitu loh mas. Artinya apa? Mediasi kami selalu terbuka kok. Bahkan hari ini pun ketika saya mau ke kantor polisi udah ngomong duluan sama orang-orang Merak Jaya Beton gitu. Tapi yang lebih utama lagi sebenarnya adalah edukasi untuk masyarakat banyak bahwa kalau ke depan mau pesen ready mix harus benar-benar sesuai dengan spek. Jangan sampai nanti Merak Jaya Beton ini atau siapapun ready mix yang mengaplikasikan di lapangan berlindung di balik undang-undang SNI. Kata apa? Menurut mereka ketika 75% diaplikasikan dari orderan itu sudah cukup. Nah, parahnya kita ini untuk standar SNI saja tidak tercapai, gitu loh mas. Jauh di bawah SNI. Jadi kalau K300 75%-nya harusnya kan 225. Sedangkan ini banyak yang jauh di bawah 200. Kalau indikasinya itu emang sepengetahuan niat dari awal atau ada faktor itu lain? Saya berprasangka baik saja bahwa itu saya nggak masuk ke sana mas. Cuman ya pokoknya ini ada satu persoalan, terlepas itu mungkin entah itu mafia atau apa, saya nggak berpikir ke sana lah. Tapi yang jelas saya hanya ingin kerjasama yang baik, gimana caranya supaya saya segera dapat bekerja dengan baik, itu aja mas sebenarnya. Gitu. Menurut Komar selaku perwakilan PT Merak Jaya Beton, mengklaim barang yang dikirim atau dipasang sudah sesuai dengan SNI 2019, sehingga menurutnya sudah layak kualitasnya dan sudah memenuhi 75% dari mutunya. Untuk diketahui, PT Merak Jaya Beton merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang beton siap pakai yang berkantor pusat di Surabaya. Sedangkan Haji Junarto merupakan salah satu pengusaha sukses asal Nganjuk yang bergerak di bidang properti, perkebunan, serta jenis usaha lainnya yang tersebar di Nganjuk dan luar daerah. Dari Nganjuk, Tim Liputan Bayu TV melaporkan.